Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum saudaraku seiman yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa, diperkenankan oleh Allah untuk membahas suatu hal yang penting bersama narasumber yang insya Allah mumpuni di bidangnya. Apa itu? Kami Haji Merab ingin membahas tentang pernak-pernik hukum-hukum akikah dan kurban. Nah, karena sepengalaman kami di Haji Merab, banyak sekali customer-customer yang masih bingung tentang pernak-pernik tentang hukum akikah. Nah, hari ini Allah izinkan kami Haji Merab menghadirkan narasumber yang Masya Allah ilmunya. Kita akan bahas lebih detail dengan beliau. Siapa beliau? Kita mungkin berkenalan langsung sama beliaunya, dengan Ustadz Eko Zain dari Blimbing. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin tentang hukum-hukum akikah dan kurban, Ustadz. Nah, sebelum kita bahas ke materi-materi tentang hukum akikah dan kurban, mungkin bisa dikenalkan Ustadz nama lengkapnya, kemudian kesibukannya hari ini di mana, Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya lengkap Eko Suryadin Zain, cuman lebih sering menggunakan nama depan dan nama belakang Eko Zain. Aktivitas sehari-hari sebagai guru abdi di Pondok Pesantren Al-Islah Sendang Agung, Paciran Lamongan. Ustadz, kalau boleh tahu, seberapa dalam dan seberapa luas cakupan fikih dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Fikih itu mencakup semua aspek kehidupan yang ada pada diri seorang manusia. Bicara apapun, pasti bicara tentang fikih. Karena ketika kita berbicara tentang suatu hal, maka hal tersebut akan menempel padanya sebuah hukum, perkataan maupun perbuatan. Jadi kita mengatakan apa, itu dampak hukumnya apa, dibahas di fikih. Kita melakukan apa, dampak hukumnya seperti apa, dibahas juga dalam fikih. Baik skup kita sebagai seorang pribadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam skup sosial, hubungan kita dengan manusia, atau bahkan hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Itu semuanya masuk dalam kategori pembahasan fikih. Nah, kami di Haji Merab, Ustadz, itu sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari customer-customer yang mungkin dari pembelajaran kami, tim kami juga belajar, itu kadangkala masih mendapatkan ikhtilaf, Ustadz. Nah, apakah ikhtilaf dalam fikih itu hal yang normal, atau memang ada perbandingan hukum-hukum yang lebih jelas gitu? Begini, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang ada pada para ulama justru menjadi semacam khazanah yang memperkaya keilmuan yang ada pada umat Islam, dan juga terus kemudian menjadi salah satu poin yang menjadikan agama Islam ini terus kemudian begitu luas. Dalam kondisi tertentu dia mengambil dan meyakini satu pendapat misalkan, tapi dalam kondisi-kondisi yang lain, ketika terus kemudian kondisinya itu menuntut dia untuk memilih pendapat-pendapat misalkan yang selama ini dia tidak yakini, pendapat-pendapat yang lemah misalkan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
Makanya terus kemudian banyak opsi yang terus kemudian bisa kita pilih ketika kita semakin dalam mempelajari fikih. Seperti itu. Masya Allah. Nah, karena hari ini yang kita bahas itu dua, akikah dan sedikit tentang kurban, Ustaz. Apa perbedaan mendasarnya, Ustaz? Akikah dan kurban. Kadang orang-orang kan masih kadang masih ditumpuk seperti itu. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Akikah dan kurban itu adalah dua item ibadah yang berbeda. Kalau akikah itu disebabkan oleh kelahiran seorang anak manusia. Sedangkan kurban itu muncul karena kedatangan hari raya Idul Adha. Nah, jadi kalau misalkan terus kemudian nanti ada yang ingin mencampurkan dua hal ini, tentu hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena dua item yang berbeda disebabkan oleh ilat faktor yang berbeda, maka susah untuk terus kemudian disatukan. Kalau mau korban ya korban, kalau mau akikah ya akikah. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau misalkan di hari korban tapi niatnya akikah, ya tetap menjadi akikah. Kalau niatnya korban ya tetap menjadi korban. Jangan sampai dicampur adukkan karena faktor lebih ekonomis, sekalian korban sekalian akikah, tidak bisa seperti itu. Jadi memang benar-benar ada pembatas antara akikah dan Yap, betul sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan juga, Ustadz, tentang seputar akikah itu. Apakah ukuran kambing yang harus dijadikan akikah itu seperti apa? Sebenarnya hukum yang menempel pada akikah ini hampir sama dengan hukum yang menempel pada kurban. Artinya apa? Semua syarat yang ada pada hewan kurban itu harus dipenuhi oleh hewan-hewan yang akan disembelih untuk akikah. Misal dari sisi umur, misal dari ciri ke fisik misalkan. Kalau umur ya berarti kalau kambing dia minimal 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Kan seperti itu. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Tidak boleh yang memiliki aib, ya, cacat yang jelas sekali kecacatannya, misalkan buta atau misalkan kakinya mohon maaf pincang dan lain sebagainya. Jadi semua syarat-syarat yang terdapat pada hewan-hewan kurban itu juga harus dipenuhi pada hewan-hewan akikah. Seperti itu. Apakah hewan yang akan diakikah ini, kambing yang akan diakikah ini harus jantan atau boleh betina, Ustaz? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya biar enak, saya bacakan saja beberapa hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya seekor kambing untuk disembelih. Apakah boleh bagi kita untuk terus kemudian menyembelih kambing betina untuk akikah? Sebenarnya jawabannya juga sama ketika kita ditanya apakah boleh menyembelih binatang kurban tapi dia betina atau bahkan yang sedang hamil sekalian. Nah, saya bacakan dari apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, salah satu murid dari Imam Ibnu Taimiyah, di kitabnya Tuhfatul Wadud bi Ahkami Al-Maulud. Beliau mengatakan hewan akikah itu bisa menggunakan kambing betina. Dalam hal ini beliau terus kemudian mengutip pendapat Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya Al-Jami', ya, ketika beliau sampai pada bab ma yustahabbu minal asnani fil aqiqah. Bab yang membahas tentang umur berapa kambing itu baru bisa dipergunakan untuk disembelih dalam rangka akikah. Nah, suatu hari beliau pernah ditanya tentang hal tujzi bina jatin au hamalin kabir. Apakah akikah itu
boleh menggunakan kambing betina atau kambing yang sedang hamil besar. Qala, beliau terus kemudian mengatakan fahlun khair. Kambing jantan itu lebih baik. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan kambing jantan itu lebih baik, berarti kambing betina boleh dan itu baik. Kambing betina yang sedang hamil besar itu boleh dan itu baik, tapi yang jantan lebih baik. Wa qad ruwiya dzukronan au inatha. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dzukronan yang jantan boleh, au inathan yang betina juga boleh. Fa in kanat na'jatan fala ba'sa. Kalau kambingnya itu perempuan, maka tidak mengapa. Qultu fal hamal. Kemudian beliau ditanya lagi, kalau kambing yang sedang hamil bagaimana? Qol al asannu khair. Yang lebih tua itu lebih baik. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang bertanya, boleh nggak berakikah dengan menggunakan kambing perempuan? Boleh. Dan itu baik-baik saja, tidak jadi masalah. Tapi yang jantan lebih baik. Sama seperti kita terus kemudian ketika berbicara tentang hewan kurban. Apakah boleh kita berkorban dengan kambing betina? Boleh. Dan itu baik-baik saja. Tapi yang jantan lebih baik. Itu menurut beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Masya Allah. Itu mungkin menjawab banyak pertanyaan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa customer kita juga, Ustaz, yang mengakikahkan karena hukum akikah ini kan waktu juga, Ustaz, 7 hari setelah kelahiran. Nah, ada yang tanya, bagaimana kalau dipotong sebelum 7 hari? Atau lebih dari itu? Atau bahkan yang sudah anaknya sudah berumur lebih dari 2-3 tahun atau lebih, Ustaz? Seperti itu. Di sini ada sebuah kaidah dasarnya. Al-Imam Abu Dawud itu pernah mendengar Abu Abdillah mengatakan bahwasanya al-aqiqatu tudhbahu yaumas sabi'. Aqiqah itu dipotong, jadi kambing aqiqah itu dipotong pada hari ke-7. Ya, ini adalah kaidah awalnya sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, ya, dan hewan akikahnya itu disembelih pada hari yang ke-7 sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Tapi apakah terus kemudian hari ke-7 ini menjadi sebuah perkara yang harus dilaksanakan, wajib begitu? Artinya selain hari ke-7 tidak dianggap. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya boleh bagi seseorang yang pada hari ke-7 belum memiliki keluasan rezeki untuk terus kemudian menunda akikahnya pada hari ke-14, pada hari ke-21, pada hari ke-28, atau tidak terikat dengan waktu sama sekali. Ya, bahkan terus kemudian akikah ini oleh jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hewan akikah itu boleh dipotong dan boleh terus kemudian disajikan kepada si penerima sebelum hari ke-7. Ya, bahkan sebelum hari ke-7 pun boleh. Karena pada hakikatnya penyebutan hari ke-7 di dalam hadis ini bukan untuk membatasi. Kalau misalkan dibatasi hanya boleh pada hari ke-7, maka tentu kasihan orang-orang yang terus kemudian tidak memiliki keluasan rezeki pada hari itu, atau karena faktor satu dan yang lainnya dia terpaksa untuk melakukannya sebelum hari ke-7. Dan inilah terus kemudian keluasan dari syariat Islam yang memudahkan dan tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Jadi tidak jadi masalah kalau misalkan mau memotong binatang akikah, mau
membagikannya kepada tetangga-tetangga dan yang lain sebagainya sebelum hari ke-7 atau setelah hari ke-7. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi kebanyakan di customer kami juga memang ini Ustadz, anak-anaknya sudah pada besar. Oh, gede. Iya, siap. Sambil sunat. Iya, betul. Sambil disunat, sambil akikoh lagi. Atau bahkan kasusnya seperti ini. Ada seorang bapak-bapak yang ketika kecil orang tuanya itu tidak memiliki keluasan rezeki untuk menyembelih binatang akikah. Sampai anaknya besar, sampai dia menjadi bapak-bapak, orang tuanya masih tetap belum menyembelih binatang akikah untuk dirinya sendiri. Nah, apakah boleh bagi si bapak ini untuk mengakikahi dirinya sendiri? Nah, di sini dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Kalau di kitab saya ini di halaman 128, ya. Apakah boleh seseorang yang terus kemudian mengakikahi dirinya sendiri karena pas saat dia kecil dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya? Maka di sini beliau menukil pendapatnya Al-Imam Al-Khallal, babu ma yustahabbu liman lam ya'uqqa anhu saghiran an ya'uqqa an nafsihi kabiran. Bab sunnahnya bagi orang untuk yang belum dipotongkan akikoh oleh orang tuanya ketika dia kecil untuk mengakikohi dirinya sendiri ketika dia sudah besar. Artinya apa? Hal ini tidak menjadi masalah. Memang akikoh itu merupakan sebuah ibadah yang kewajibannya itu menempel kepada orang tua. Tapi kalau orang tua tidak bisa, apa mau dikata? Seperti itu. Makanya terus kemudian ketika si anak ini kemudian menjadi dewasa, dia sudah mampu memiliki keluasan rezeki, maka disunahkan bagi dia untuk mengakikahi dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin gambarannya akikah ini bisa jadi sunnah atau sunnah muakkadah kepada orang yang keluasan rezeki dan kelapangan waktu, tapi bisa jadi bisa ditunda kepada Betul. orang yang tidak punya itu, Ustaz ya. Betul. Bahkan itu bisa beralih dari bapak kepada dirinya sendiri. Untuk seperti itu. Untuk mengakikahi ketika dia sudah memiliki kelapangan rezeki dan kelapangan waktu. Iya, seperti itu. Meskipun terus kemudian kalau kita bahas fikih kan tidak satu qaul, tidak satu pendapat. Iya. Ada yang mengatakan akikah itu kewajiban bapak. Kalau sudah bapaknya tidak bisa, ya sudah gugur hukum akikah itu sendiri. Tapi terus kemudian ketika kita melihat tekstual hadisnya Nabi SAW secara umum, al-ghulamu murtahanun bi akikotihi, bahwasanya seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maka tidak jadi masalah. Terus kemudian dia ingin melepaskan ikatan tersebut dengan menyembelih untuk dirinya sendiri dengan niat akikah. Seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit, Ustadz. Kadang ketika kita kejelaskan ke customer juga bahwa bagaimana kaidah hukum akikah itu di dalam Islam, itu kadang customer juga punya pendapat sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, hukum realnya, hukum asalnya. Nah, kemudian bagaimana itu jadi beban kepada bapak dan jadi beban kepada orang tua seperti itu. Oke. Enaknya kalau kita ngaji fikih itu pakai buku. Jadi pendapat-pendapat yang disampaikan itu bukan pendapat pribadi si pemateri atau narasumber, tapi benar-benar pendapat yang dinisbatkan oleh para ulama. Selain untuk memberikan haknya para ulama dengan keilmuan mereka diakui, buku-buku mereka dibaca, kita juga tabarukan sama ilmunya mereka. Mudah-mudahan ketika kita membaca, ketika kita mentelaah, kita mengambil pendapat mereka, ilmu mereka itu terus kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat
jariahnya mereka terus mengalir, dan terus kemudian kita juga kecipratan manfaatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Mas, berkaitan dengan hukum akikoh sendiri, sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Minimal ada 4 kelompok ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akikoh. Yang pertama adalah mereka, para ulama yang mengatakan bahwasanya akikoh itu wajib. Salah satu di antara ulama yang mengatakan bahwasanya akikoh itu wajib adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian yang kedua, para ulama yang mengatakan bahwasanya akikoh itu merupakan sebuah perkara yang sunnah wajibah. Apa maksudnya sunnah wajibah? Sunnah wajibah itu adalah padanan dari kata sunnah muakkadah. Artinya, sebisa mungkin, karena ini merupakan sunnah yang dikuatkan, maka sebisa mungkin akikoh itu dilaksanakan dan tetap dilakukan jika tidak ada hal yang terus kemudian membuat dia tidak bisa dilakukan. Ini pendapat dikatakan oleh Imam Malik dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Malikiyah. Terus kemudian yang ketiga, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya akikah itu merupakan perkara yang sunnah saja, ya, tidak sampai dalam tataran wajib, tidak pula sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah pendapat dari kalangan ahlur ra'yi yang mengatakan bahwasanya sunnah itu merupakan perkara yang tidak dianjurkan, tidak sunnah, apalagi sunnah muakkadah, apalagi sampai wajib. Mengingkari para ulama-ulama dari kalangan ahlur ra'yi ini bahwasanya akikah itu merupakan perkara yang sunnah atau sunnah muakkadah atau wajib. Nah, dari keempat pendapat ini yang paling relevan di saat ini, yang terus kemudian bisa dijadikan sebagai hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah bahwasanya akikah itu merupakan perkara yang sunnah, atau kalau sampai mentok pun dia hanya sunnah muakkadah. Karena apa? Ketika kita mengatakan wajib, sungguh kasihan orang-orang yang tidak memiliki keluasan rezeki. Bagi orang-orang yang kaya, maka bisa saja menempel pada diri mereka sunnah muakkadah. Tapi ala kulli hal tetap dalam tataran sunnah, tidak sampai wajib, juga atau sebaliknya tidak sampai makruh. Nah, karena akikah ini sunnah, maka siapa saja yang terus kemudian selama hidupnya sampai terus kemudian dia meninggal tidak pernah melakukan akikah, tidak pernah juga diakikohi, maka sebenarnya tidak ada kewajiban yang menempel pada dirinya. Tidak ada keharusan dia harus diakikohi oleh ahli warisnya. Ya, ini hukum awalnya. Meskipun terus kemudian sebagian kalangan mengatakan bahwasanya kalau ada ahli waris yang ingin tetap mengakikohi orang tuanya yang sudah meninggal, saudaranya yang sudah wafat, dan lain sebagainya, hal itu tetap diperkenankan melihat keumuman dari hadis al-ghulamu murtahanun bi akikotihi itu. Bahwasanya anak seseorang itu akan terus tergadaikan dengan akikohnya. Ya, artinya belenggu itu masih tetap mengikat dia selama dia belum diakikohi. Atau alternatif yang kedua, kalaupun toh terus kemudian kita mengatakan ya sudahlah, sudah meninggal toh nggak wajib perkaranya, bisa terus kemudian tetap pergi ke provider akikah misalkan untuk terus kemudian, Mas tolong sembelihin 1 kambing, tolong sembelihin 2 kambing, terus kemudian niatnya adalah sedekah dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dengan begitu orang tuanya tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan kiriman ganjaran dari si anak, karena si anak telah berbuat baik atas nama si orang tua, menyedekahkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan berarti ketika terus kemudian kita mengatakan nggak usah akikah, terus kemudian anaknya berhenti, tidak. Tetap ada kesempatan bagi si anak untuk kemudian menyembelih dan menyedekahkan sembelihan kambingnya itu kepada kaum fakir miskin, seperti itu. Itu yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah telah kita dapatkan ilmu yang Masya Allah begitu mencerahkan kita. Jadi saudaraku semua seiman dimanapun berada, pertanyaan-pertanyaan tadi seputar fikih hukum akikah
sudah kami jelaskan. Adapun nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan kepada fanpage kami atau bisa disampaikan kepada WA admin kami. Sekian dari kami, Haji Murab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.